Kembali kita bertemu di dalam video pembelajaran matematika, yang pada video kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Materi ini diperuntukkan untuk siswa SMP kelas 8. Nah, pada video yang pertama tentang koordinat kartesius ini, secara khusus kita akan membahas kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik anak-anak, mari segera kita mulai untuk pembelajaran kita kali ini. Maka selamat mengikuti dan selamat belajar. Anak-anak, sebelum kita mengawali tentang sistem koordinat kartesius ini, sistem koordinat kartesius ini adalah materi yang sangat penting untuk kita pelajari karena dalam kehidupan sehari-hari materi ini sangat berguna sekali dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya di dalam bidang penerbangan atau bisa juga dalam bidang pelayaran. Nah, ketika seorang pilot atau seorang nakoda itu harus memahami apa itu koordinat kartesius karena mereka harus bisa menentukan posisi-posisi suatu tempat yang ada di bumi ini secara tepat. Nah, semua tempat atau titik-titik yang ada di bumi ini dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius. Karena dengan kita nyatakan dalam koordinat kartesius, maka seseorang akan dengan mudah menentukan tempat itu atau posisi itu letaknya ada di mana. Gitu ya. Itu hanya sebagian kecil dari manfaat sistem koordinat kartesius ini. Di dalam bidang kehidupan yang lain masih banyak sekali. Maka kalian ketika mempelajari ini akan banyak manfaat yang akan kalian peroleh. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, sistem koordinat kartesius ini merupakan suatu metode untuk menentukan letak suatu titik dengan menggunakan acuan sumbu yang tetap. Gitu ya. Nah, biasanya sistem koordinat kartesius ini terdiri dari dua buah sumbu yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, dua sumbu ini biasanya ada sumbu yang mendatar atau horizontal dan disebut dengan sumbu X. Sedangkan sumbu yang tegak atau yang vertikal itu kita sebut dengan sumbu Y. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, ini adalah gambaran tentang sistem koordinat kartesius ya. Di sini untuk lebih memudahkan bidangnya kita beri garis-garis berpetak seperti ini ya, supaya nanti lebih mudah kita dalam menentukan posisi suatu titik. Nah, di sini ada dua buah sumbu, yaitu sumbu yang mendatar dan sumbu yang tegak atau vertikal. Kedua sumbu ini saling berpotongan tegak lurus dan titik potongnya ini disebut sebagai titik pusat koordinat. Nah, ini digunakan atau angka 0 selalu dimulai di pusat koordinat ini ya. Sedangkan 0 ke kanan pada sumbu X itu untuk menyatakan bilangan-bilangan bulat, bilangan-bilangan positif. Sedangkan 0 ke kiri ini untuk menyatakan bilangan negatif. Begitu juga untuk sumbu Y. Di atas atau 0 ke atas ini untuk menyatakan bilangan-bilangan positif, sedangkan 0 ke bawah itu untuk bilangan-bilangan yang negatif, gitu ya. Dan itu aturannya atau ketentuannya sudah seperti itu. Jadi tidak boleh kalian meletakkan nilai X untuk yang negatif di sebelah kanannya 0, maka itu aturannya atau tidak memenuhi aturan ya. Selalu ke kiri itu akan semakin kecil menunjukkan bilangan-bilangan negatif, sedangkan 0 ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, di dalam sistem koordinat kartesius itu juga dikenal dengan istilah kuadran. Nah, yang memisahkan antara kuadran satu dengan kuadran yang lain itu adalah sumbu X dan sumbu Y ini. Di sini kan sumbu X dan sumbu Y memotong bidang ini menjadi 4 bagian. Nah, bagian yang paling kanan atas ini disebut sebagai kuadran 1. Sedangkan di sebelah kirinya, ini yang sebelah sini, ini disebut kuadran 2. Di bagian bawahnya, ini disebut sebagai kuadran 3. Dan yang terakhir, ini adalah kuadran 4. Nah, ini juga ketentuannya seperti itu ya.
Jadi kuadran 1 itu untuk yang sebelah sini. Kemudian dia akan berputar dari 1 ke 2, ke 3, dan 4 itu perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi jangan salah ya. Jadi dari 1 terus ke kiri, ke bawah, ke kanan. Nah, itu adalah perputarannya seperti itu. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Titik dalam koordinat kartesius itu dinyatakan dalam pasangan dua bilangan berurutan. Biasanya ditulis dalam kurung X, Y. Begitu ya. Jadi titik-titiknya biasanya dinyatakan dalam X, Y. Titik koordinat X, Y ini, untuk titik X ini, yang depan ini biasanya disebut dengan absis. Sedangkan untuk yang Y-nya ini, nilai Y-nya ini disebut dengan ordinat. Begitu ya. Jadi kalau di sini misalkan ada bidang koordinat kartesius, misalkan ada sebuah titik begitu ya. Misalkan titik di sini, maka ini titik ini bisa kita nyatakan dalam pasangan dua bilangan berurutan X, Y. Jadi kita lihat angka X-nya berapa, angka di sumbu Y-nya berapa. Nah, maka misalkan ini kita beri nama titik A, maka koordinat titik A ini adalah 3,4. Nah, angka 3-nya ini yang disebut sebagai absis. Sedangkan angka 4-nya ini yang disebut dengan ordinat. Begitu ya. Nah, berikutnya kita akan langsung saja bagaimana sih cara menentukan posisi titik itu dalam sistem koordinat kartesius ya. Misalkan di sini saya memiliki sebuah bidang koordinat kartesius dengan di dalamnya ada beberapa titik. Nah, bagaimana cara kita menentukan posisi dari setiap titik ini? Misalkan kita mulai dari titik A. Nanti kita akan coba untuk menentukan posisi titik ini, itu biasanya kita dengan mengukur jarak titik itu terhadap sumbu X, begitu juga jarak titik ini terhadap sumbu Y. Kalau jarak antara sumbu X dengan sumbu Y sudah ketemu, maka titik koordinat ini akan bisa kita tentukan. Gitu. Misalkan kita mulai dari titik A, gitu ya. Misalkan titik A ini kalau kita lihat di gambar, di sini titik A posisinya di sini. Kalau kita lihat jarak titik A terhadap sumbu X, dari sumbu X ke A, ini kan dia kita hitung berapa satuan nih? Dari sini ke sini. Ya, jadi coba kita, ini ada 1, 2, 3. Jadi dia memiliki jarak 3 satuan. Saya isikan di sini ya. Jadi titik A ini memiliki jarak terhadap sumbu X yaitu 3 satuan. Nah, posisinya di atas sumbu X. Begitu ya. Nah, terhadap sumbu Y-nya bagaimana? Kita lihat aja terhadap sumbu Y dia memiliki berapa jarak. Kalau kita lihat dari sini ke sini ada 2. Maka bisa kita isi bahwa untuk sumbu Y dia memiliki 2 satuan di sebelah kanannya sumbu Y. Ya, jadi di sebelah kanannya. Di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa menentukan koordinat dari titik A ini, koordinatnya adalah yang kita sebutkan tadi kan selalu dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y. Maka dia yang kita sebutkan angka yang ditunjukkan oleh sumbu X ini. Berarti dia 2, sedangkan yang ditunjukkan oleh sumbu Y adalah 3. Ya, maka koordinatnya adalah 2,3. Artinya, angka 2 ini yang sebagai penunjuk X ini, dia adalah jarak titik itu terhadap sumbu Y. Sedangkan angka 3-nya ini ternyata adalah jarak titik A ini terhadap sumbu X. Begitu ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau 2 ini adalah jarak antara titik A terhadap sumbu Y. Sedangkan X-nya ini adalah, sedangkan yang 3 ini jarak titik A terhadap sumbu X, gitu ya. Lagi, misalkan kita ke titik B.
tentukan koordinat dari titik B ini. Tapi sebelumnya coba kita isi tabel ini. Tentukan jaraknya terhadap sumbu X. Kalau kita hitung jaraknya terhadap sumbu X, ini kan berarti yang sebelah sini. 1, 2, 3. Berarti jaraknya juga 3. 3 satuan. Sama ya. Di atas sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, dia jaraknya adalah 2 satuan. Berarti kita tulis 2 satuan. Di kiri ya, di sebelah kiri. Sumbu Y. Nah, kalau kita menuliskan koordinatnya, maka di sini koordinatnya adalah min 2. Jadi di sini sumbu X-nya adalah min 2. Sedangkan sumbu Y-nya ditunjukkan oleh angka 3. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat koordinat ini dengan jarak min 2, ini ternyata menunjukkan jarak titik B terhadap sumbu Y. Tetapi karena dia di sebelah kiri, maka nilainya selalu negatif. Kalau terhadap sumbu X, dia 3 satuan. Dan di sebelah kanannya, atau di sebelah atasnya, di sebelah atasnya, maka nilainya positif. Begitu ya. Nah, berikutnya yang titik C. Nah, kalau kita lihat sekarang titik C ini ternyata letaknya tepat di sumbu X. Maka tentukan koordinatnya. Kita lihat dulu jarak terhadap sumbu X-nya. Berapa satuan? Nah, kalau dia tepat berada di sumbu X, maka dia jarak terhadap sumbu X-nya bagaimana? Dia berarti tidak memiliki jarak. Ya, jadi jaraknya bernilai 0. Nah, kalau jarak terhadap sumbu Y, nah di sini jarak terhadap sumbu Y-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 satuan di kanan, di sebelah kanannya, di sebelah kanan sumbu Y. Maka koordinatnya adalah yang kita sebutkan angka yang di sumbu X-nya dulu, yaitu 5. Sedangkan nilai Y-nya itu 0, berarti 5,0. Gitu ya. Sekarang untuk titik D. Nah, titik D ini ada di sumbu Y. Kalau kita disuruh mencari jarak terhadap sumbu X, berarti jaraknya berapa ini terhadap sumbu X ini? Coba kita hitung. Berarti dari sumbu X itu kita hitungnya ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan, 5 satuan, 5 satuan di atasnya, di atas sumbu X. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y, karena letaknya ya di sumbu Y itu, maka dia jaraknya adalah 0. Tidak memiliki jarak. Nah, berarti koordinatnya adalah menuliskannya selalu X-nya dulu. Nilai X-nya berapa? Di sini kan kalau titik D ini kita tarik ke sumbu X, dia menunjukkan angka 0. Berarti nilai X-nya adalah 0, sedangkan nilai Y-nya adalah 5. Maka koordinat titik D ini adalah 0,5. Titik E. Titik E ini berarti koordinatnya ada yang tahu berapa? Ya, kita lihat di sini titik E ini jarak terhadap sumbu X-nya adalah 1, 2, 3. 3 satuan di bawah. Nah, sekarang letaknya di bawahnya. Di bawah sumbu X. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Di kiri, di sebelah kirinya sumbu Y. Nah, maka koordinatnya yang kita sebutkan adalah angka yang di sumbu X-nya dulu, yaitu min 5, sedangkan angka di sumbu Y-nya adalah min 3. Gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan jarak, nah ini tadi kan min 5 itu jaraknya terhadap Y. Karena di kiri, maka nilainya selalu negatif. Sedangkan jarak terhadap sumbu X nilai letaknya di bawah,
maka kalau di bawahnya itu nilainya selalu negatif juga. Begitu. Yang F sekarang, jarak terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan. 5 satuan di bawah juga ya. Di bawah sumbu X. Sedangkan jarak ke sumbu X-nya 1, ke sumbu Y 1, 2, 3. Berarti 3 satuan di kanan. Nah, ini sebelah kanannya sumbu Y. Maka nilai X-nya adalah 3 positif karena di kanannya. Sedangkan nilai Y-nya karena di bawah yaitu negatif. Nah, nilainya adalah 3 min 5. Untuk G, nah G ini yang di sini. Letaknya tepat di sumbu X, tapi di sumbu X yang sebelah kiri. Maka dia jarak terhadap sumbu X-nya ya 0. Tetapi jarak terhadap sumbu Y-nya, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan di sebelah kiri. Di sebelah kiri sumbu Y. Maka koordinatnya adalah min 6,0. Yang H itu ada di sini. Kalau kita lihat jarak terhadap sumbu X-nya, di sumbu X berarti jaraknya ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 satuan di bawah, nah letaknya di bawah sumbu X. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y-nya, karena titik H ini letaknya di sumbu Y, maka jaraknya adalah 0. Maka koordinatnya adalah 0, min 7. Gitu. Nah, itu ya. Ini adalah cara untuk menentukan jarak terhadap sumbu X, menentukan jarak terhadap sumbu Y, begitu juga untuk menentukan letak atau titik koordinat dari suatu titik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, semua titik-titik yang sudah kita tentukan tadi itu diukur atau titik acuannya itu kita ukur dari titik pusat koordinat. Seperti contoh titik A ini tadi. Titik A ini kan kita tahu ini kalau kita lihat koordinatnya berapa ya? Ini koordinatnya adalah 2,3. Kenapa kok 2,3? Karena kita mengukurnya dari titik 0,0 ini. Jadi nilai X-nya 2, nilai Y-nya adalah 3, maka koordinatnya adalah 2,3. Begitu juga untuk titik D, koordinatnya adalah, tadi kita sudah menentukan yaitu 0,5. Semua titik-titik ini kita ukur dari titik acuan yaitu 0,0. Nah, yang sekarang ini mau kita pelajari itu adalah tidak semua koordinat itu harus diukur dari atau titik acuannya di titik 0,0 ya. Jadi titik acuan itu dapat digeser di titik manapun pada sistem koordinat kartesius ya. Maka ini di sini judulnya adalah posisi titik terhadap titik acuan A, B. Kalau yang kita bahas tadi sebelumnya itu adalah posisi titik terhadap titik acuan 0,0. Gitu ya. Bagaimana kalau sekarang posisi titik acuannya tidak di 0,0? Nah, contoh. Ini saya hapus dulu ya. Tentukan koordinat titik A terhadap titik C. Koordinat titik A terhadap titik C. Nah, itu artinya sekarang titik acuannya adalah titik C ini. Jadi titik C ini sebagai titik acuan. Atau kasarannya itu yang kita pakai sebagai titik 0,0-nya itu di titik C ini, di sini. Nah, bagaimana posisi titik A terhadap titik C? Jadi, kita ngukur titik A-nya ini dari titik C ini. Caranya bagaimana? Ya sudah, sama seperti kita ngukur dari 0,0 ini. Kalau tadi kan kalau dari 0,0 kita ukur dulu nilai X-nya berapa, habis itu nilai Y-nya berapa, gitu kan? Nah, kalau sekarang kita titik acuannya adalah titik selain 0,0, maka kita
anggap saja kita ini seperti berjalan dari titik acuan ke titik yang mau kita cari koordinatnya. Ya, jadi kita ini anggap berjalan dari C mau ke A, tetapi jalannya harus mendatar dulu. Kenapa kok mendatar? Karena untuk menentukan nilai X-nya. Ya, kalau di sini kita ukur, ini adalah ke kiri. 1, 2, 3. Jadi ke kirinya adalah 3. Maka nilai X-nya adalah min 3. Dari kiri, terus kemudian kita ke atas. 1, 2, 3. Ke atasnya juga 3. Kalau ke atas 3 berarti nilainya negatif. Begitu. Maka kalau begitu, koordinat titik A terhadap titik C itu koordinatnya adalah min 3,3. Begitu. Bisa dipahami ya? Contoh selanjutnya. Ini misalkan saya hapus dulu ya. Sekarang contoh yang selanjutnya ini adalah tentukan koordinat titik A terhadap titik B. Nah, sekarang kita masih nyari koordinat titik A nih, tetapi terhadap titik B. Jadi sekarang titik B inilah sebagai titik acuannya. Nah, gimana caranya? Jadi B ini sebagai titik acuan atau titik 0,0-nya. Caranya mudah aja. Jadi anggap kita berjalan dari B menuju ke A. Berarti dari B ke A ini harus mendatar dulu gerakannya. Kalau supaya menuju ke A, kita kan geraknya harus ke kanan nih. 1, 2, 3, 4 ke kanan. Dia geraknya ke kanan. Artinya nilai X-nya berarti positif karena dia ke kanan. Sebanyak berapa satuan? 4 satuan. Berarti nilainya 4. Nah, X-nya karena kita bergerak ke kanan sudah sampai ke A, nggak perlu naik atau turun. Maka artinya nilai Y-nya itu adalah 0. Karena kita tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Gitu ya. Maka jawaban koordinat titik A terhadap B ini koordinatnya adalah 4,0. Oke. Misalkan sekarang ini saya hapus dulu. Contoh yang ketiga, tentukan koordinat titik G terhadap titik B. Kalau G terhadap 0, terhadap ini ya, pusat koordinat 0,0, kita tahu koordinatnya adalah min 6,0. Tetapi kalau terhadap titik B, nah, G terhadap titik B di sini. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya kita ukur G ini dari B. Kita jalan dari B menuju ke G, tetapi ingat, jalannya harus mendatar dulu. Berarti harus kemana nih? Kalau supaya harus mendatar dulu, berarti kan harus ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ke kiri berarti min 4. Dari min 4 supaya sampai ke G kita harus turun lagi. 1, 2, 3. Sebanyak 3 satuan. Kalau gitu koordinatnya adalah min 4, min 3. Jadi koordinat di sini adalah min 4, min 3. Gitu. Karena titik B-nya juga sebagai titik acuan. Satu contoh lagi. Sekarang tentukan koordinat titik E terhadap titik C. Nah, titik E terhadap titik C. Kita lihat titik E terhadap titik C. Jadi titik C ini sebagai titik acuannya. Titik acuannya, jangan terbalik ya. Berarti kita harus jalan dari C ke E. Tapi harus diingat mendatar dulu. Maka kalau mendatar dulu, dia harus geraknya kemana dulu? Ke kiri kan kalau mendatar. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai di sini, dia bergerak 10. Berarti nilainya adalah min 10. Dari kiri, supaya sampai ke E, kita harus turun ke bawah. 1, 2, 3. Turun berarti min 3. Maka koordinat dari titik E terhadap C, ini berarti koordinatnya adalah min 10, min 3. Karena geraknya 10 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Begitu ya.
Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk menentukan posisi titik terhadap titik acuan, di mana titik acuannya bukan 0,0, tetapi kita misalkan acuannya adalah A, B. Berikutnya, nah supaya lebih paham, nah kalau kalian kesulitan atau tidak harus selalu menggunakan gambar untuk menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B. Bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus. Ya, rumusnya seperti ini. Untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, jadi ini titik awal yang mau kita cari koordinatnya, terhadap titik acuan tertentu, di mana titik acuannya adalah A, B, dapat dihitung dengan rumus berikut. Untuk nilai X-nya, nilai X2, ini X yang baru, ya. Nilainya X1 min A. Jadi, nilai X untuk titik yang baru itu caranya dengan nilai X titik yang lama, kita kurangi dengan titik acuannya. Intinya seperti itu, ya. Jadi, nilai X atau Y yang lama dikurangi dengan titik acuannya. Jadi, X1 ini adalah nilai X titik awal. Y1 nilai Y untuk titik awal. X2 adalah nilai X untuk titik yang baru. Y2 untuk nilai Y titik baru. Sedangkan A dan B ini adalah nilai X dan Y untuk titik acuan. Supaya mudah, kita contoh soal begini ya. Tentukan koordinat titik B terhadap D dengan menggunakan rumus. Kalau dengan menggunakan gambar seperti yang tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Sekarang kalau kita mau nyari titik acuan terhadap nilai koordinat terhadap titik acuan A, B dengan pakai rumus. Caranya bagaimana? Nomor 1, ya, tentukan titik koordinat B terhadap D. Nah, caranya gimana? B terhadap D. B terhadap D. Jadi sebagai titik acuannya adalah D. Ya kan? D ini sebagai titik acuan. Berarti jangan keliru ya. Sedangkan ini sebagai titik awal. Jadi titik awalnya adalah titik B. Gitu. Maka supaya lebih mudah ini saya buatkan tabel. Atau boleh dia langsung. Berarti sebagai X1 itu adalah titik B. Koordinat titik B di sini kan kalau kita lihat dari koordinat acuannya adalah 0,0, koordinatnya adalah min 2, min 2. Titik B koordinatnya min 2, min 2. Sedangkan titik D koordinatnya adalah min 4, 2. Min 4, 2. Gitu ya. Jadi kalau gitu nilai X1-nya adalah titik awalnya, berarti min 2. Sedangkan Y1-nya adalah min 2 juga. Nilai A itu sebagai titik acuan D, berarti nilai A-nya adalah min 4. Sedangkan nilai B-nya itu adalah 2, yaitu nilai Y untuk titik acuan. Gitu ya. Maka yang ditanyakan adalah X1-nya. Jadi, X yang baru, X2 adalah X1 min A. Berarti nilainya adalah X1-nya adalah min 2, sedangkan nilai A-nya adalah min 4. Berarti min 4. Jawabannya min 2 plus 4. Berarti jawabannya adalah 2. Sedangkan Y2, berarti rumusnya adalah Y1 min B. Y1-nya itu adalah min 2, sedangkan B-nya adalah 2. Berarti langsung kurangi 2. Maka jawabannya min 2, 4. Jadi kalau gitu koordinat titik B, koordinat B terhadap D itu jawabannya adalah 2, min 4. Kalau kita lihat di gambar apakah betul koordinat titik B terhadap D itu adalah 2,4. Kalau B terhadap D itu kan berarti acuannya D. Berarti kita harus turun dulu, harus bergerak mendatar dulu, berarti ke kanan ya. 1, 2, berarti nilainya positif, 2.
terus habis itu ke bawah 1, 2, 3, 4, sebanyak 4, berarti nilainya adalah min 4. Nah, begitu seterusnya untuk contoh nomor 2, nomor 3, dan seterusnya nanti bisa kalian pelajari. Begitu anak-anak untuk video pembelajaran tentang koordinat kartesius ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dalam mempelajari koordinat kartesius dan semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih sudah mempelajari video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.